memuliakan-Mu ya Bapa. Teruslah Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, di tengah persekutuan kami, manakala firman-Mu diberitakan, Roh-Mu bekerja, melawat setiap kami, tidak hanya tuntunan lewat kebenaran sabda-Mu, tetapi kasih dan kuasa menyentuh sisi-sisi kami, Tuhan, untuk boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah kesakitan, di tengah ketidakmengertian, biarlah hikmat Tuhan menuntun kami sedemikian rupa untuk kami membangun mezbah syukur kami bersama-sama. Kami berdoa untuk para pelayan, kiranya mereka boleh mempersiapkan diri untuk membiasakan pada hari Jumat boleh berdoa bersama, karena kami merindukan Tuhan setiap kami dipakai oleh Tuhan sendiri untuk menyatakan cinta kasih dan kuasa-Mu dengan pelayanan yang kami adakan pada hari Minggu. Terima kasih Bapa, menyerahkan jam firman Tuhan pada malam hari ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam semua. Salam. Ya, Pak Stompul, gimana kabarnya? Udah sampai di rumah ya? Puji Tuhan. Ya, salam. Gimana kondisi rumah? Berapa persen lagi? Ya, masih 30% lagi, Pak. Oke, semangat. Terus. Iya, Pak Sagala tetap semangat. Ya, saya sudah lebih terang bersama dengan Pak Osea Daily. Kayaknya sudah menemukan caranya ya, sudah menemukan cara. Amin, amin, amin. Ya, Pak Eri, terima kasih, selamat. Ya, Mbak Teti, Bu Elok, ya Tuhan berkati semua. Oh ya, tuh Geparel tuh, selamat malam. Iya, oke baik ya. Baik, malam ini kita akan membaca dari Matius pasal 27, ayatnya yang ke-62, 63, 64. Kita sedang mempersiapkan diri untuk sebuah perayaan ya terkait dengan kenaikan Tuhan. Jadi mereview lagi nih, mereview sedikit ya tentang peristiwa dan hal-hal yang terkait dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 27 ayat 62, Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul dalam perikop ini, kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, ya, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama hidup dan melayani, sikap orang terhadap Tuhan Yesus itu apa ya? Sama seperti yang dialami oleh setiap kita, yaitu selalu terbagi menjadi 2. Ada orang-orang yang bersama dengan kita, memihak kita, bukan bicara soal besar, kecil jumlahnya, tetapi sekali lagi selalu ada. Dan ada orang-orang yang menutup hatinya untuk menolak kita.
Sama seperti zaman Yesus juga. Ada murid-murid Yesus yang mendukung Yesus, dan mereka yang menaruh harap bahwa Yesus akan menjadi Mesias yang menolong mereka keluar dari penjajahan Romawi, begitu. Sehingga harapannya berbeda, tapi mengikuti Yesus. Ya. Dan mereka yang menolak Yesus. Nah, mereka yang membuka diri untuk menjadi pengikut Yesus, dan juga ada orang yang menolak Yesus, itu faktanya. Ya, sama seperti yang menerima kita dan juga ya. Nah, kelompok yang pertama diwakili oleh para pemimpin agama, yaitu mereka yang menolak. Ya. Ada juga yang menerima tapi nggak berani menerima. Nikodemus misalnya. Ya, malam-malam datang menjumpai Yesus, kita tahu cerita itu. Suruh lahir kembali ya, suruh lahir baru. Ya, tapi dia bingung dan dia pergi. Tetapi sejak saat itu perhatian Nikodemus kepada Yesus lebih intens. Sehingga di peristiwa penyaliban sampai kematian, sampai kebangkitan, ada peran Nikodemus juga di situ. Ya, dia yang minta supaya diturunkan dan dikuburkan. Nah, mereka sudah puas sebenarnya, ya, menghasut pemerintah untuk mengeksekusi. Tetapi mereka masih mengingat bahwa ada satu kalimat yang ini bahaya ini, ya. Khawatir jangan-jangan nanti seperti yang tadi dibacakan kitab suci, bahwa murid-muridnya ambil, ya, curi, lalu kemudian diberitakan bahwa Yesus bangkit. Nah, itu kan jadi celaka buat posisi mereka, ya, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, para musuh Yesus, ya, pada waktu itu. Sehingga akhirnya diberikanlah para penjaga. Nah, fakta selanjutnya berulang-ulang 40 hari, ya, sampai kemudian dicatatkan dalam kitab suci lebih dari 500 orang, kata Korintus, ya, Rasul Paulus menuliskan itu, menyaksikan Yesus naik ke surga dan memberitahukan bahwa dia hidup, dia bangkit dari antara orang mati seperti yang dikatakannya. Tetapi pertanyaannya adalah sampai hari ini mereka masih belum percaya. Beberapa menjadi percaya, ya, setelah pemberitaan itu, tetapi sampai hari ini mereka masih menolak tentang Yesus Kristus. Masih dianggap sebagai penyesat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ingin saya bagikan kepada kita adalah begini. Apakah pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu masih kurang cukup untuk mempercayakan hidup kita kepada Dia? Ya. Sehingga ada begitu banyak kekhawatiran yang menghambat pengenalan kita akan kasih dan kuasa Tuhan. Atau kita terlalu yakin tetapi kita tidak menunjukkan keyakinan kita dalam sikap dan perbuatan kita. Ya. Sama, kita sudah terbiasa dengan pola begini. Sakit kepala berdoa. Ya. Lalu kemudian enggak perlu berdoa lagi. Kenapa? Sudah ada yang menemukan obatnya, paracetamol. Lalu kemudian kita nggak usah berdoa, minum paracetamol. Ya. Yang mana dari kedua ini? Minum paracetamol aja dan tidak perlu berdoa, atau berdoa saja dan tidak perlu minum paracetamol? Ya. Tentu kita memilih keduanya. Kita berdoa dan juga minum paracetamol. Supaya apa? Supaya jangan terhambat aktivitas kita, ya, untuk berkarya dan memuliakan Tuhan dari karya kita. Gitu. Kalau kita hanya berdoa saja, nunggu sembuh, ya kita menghabiskan waktu dalam durasi untuk pemulihan, ya.
dari hormon endorfin yang memberikan kekuatan dalam tubuh kita sehingga akhirnya terjadi pemulihan itu. Ya, memang tubuh kita bisa menyembuhkan kita sendiri sebenarnya bisa. Ya, ada regeneratif namanya. Ya, tapi kita lebih percaya ketika berdoa dan minum obat. Kenapa? Karena sudah ada orang-orang yang menemukan bahan kimia yang bisa mempercepat proses pemulihan. Tetapi kalau kita pergi berdoa, kemudian kita berdoa, kemudian kita pergi ke paranormal misalnya, ya, ke dukun untuk didoakan lagi sama dukun, karena kalau ke dukun itu biasanya didoakan, ya. Apakah masih relevan? Apakah bisa disamakan kita berdoa dan minum paracetamol dengan kita berdoa dan pergi ke dukun? Ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, apakah kita tidak cukup dengan pengalaman bersama dengan Tuhan dan membuat kita yakin dengan, ya, sama seperti itu. Ketika bangsa Israel sudah mendengar satu berita bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan para murid yang menjumpainya memberikan kesaksian-kesaksian itu, apakah itu tidak cukup untuk meyakinkan mereka untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah sejarah kitab suci dan pengalaman orang-orang percaya tidak cukup menghantar kita untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau kita rasa cukup dengan catap sari, kita cukup dengan persekutuan kita cukup dengan hubungan yang intens ya bersama dengan Tuhan Yesus, ya, mengenal Dia dengan benar, sehingga kasih dan kuasanya itu menjadi alasan kita untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Karena hanya Dia yang memungkinkan segala sesuatu yang kita harapkan terjadi. Apapun itu. Sakit kita, ya, bisa disembuhkan, ya. Kesulitan kita bisa diatasi, ya. Kelemahan kita bisa dipulihkan, ya. Masalah kita bisa Tuhan selesaikan, ya. Kalau begitu, mari kita percayakan hidup kita kepada Dia yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana Dia akan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu.